Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Bowo dengan NIM J410210045 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 yang membahas tentang tambah hasil diagnosis pada SITB. Sebelum itu, perkenankan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada Najla Halisayati dengan NIM 01. Yang kedua, ada Melia Puspitasari dengan NIM 08. Yang ketiga, ada Alia Nisa Mubina dengan NIM 17. Yang keempat, ada Ahmad Nur Faiz dengan NIM 33. Yang kelima, ada Pinkan Puspita Kinanti dengan NIM 36. Yang keenam, ada Mutaifa dengan NIM 39. Yang ketujuh, ada Lydia Anggraini dengan NIM 42. Yang kedelapan ada Sinja Putri Bowo dengan NIM 45 dan yang terakhir ada Ahmad Rijani dengan NIM 56. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Saya persilakan teman-teman yang bertugas untuk memaparkan materi. Yang pertama ada pengertian SITB. Software Sistem Informasi TB atau SITB adalah aplikasi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dokter praktik mandiri, klinik, laboratorium, instalasi farmasi, dan lain-lain. Dinas Kesehatan Kabupaten, atau kota, atau provinsi, dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TB sensitif, TB resisten obat, laboratorium, dan logistik dalam satu platform yang terintegrasi. Dalam penggunaan sistem informasi TB, ada tahap-tahapnya, yaitu yang tahap pertama masuk ke menu terbuka TBC. Kemudian yang tahap kedua, cari nama pasien pada pencarian pasien pada kolom search. Tahap yang ketiga, kemudian klik tombol lihat detail di sini pada bagian kiri atas. Tahap keempat, pilih tab data kasus untuk mengisi hasil diagnosa pasien. Kemudian pada tahap 5, klik tombol edit hasil diagnosis untuk mengisi hasil diagnosis. Selanjutnya yaitu jika sudah selesai melakukan edit hasil pada diagnosis, tampilan akan menunjukkan seperti pada gambar di bawah. Tahap 6 yaitu mengisi hasil diagnosis pada bagian hasil diagnosis. Berikut tampilan awal formulir sebelum melakukan pengisian hasil diagnosis. Lalu pada formulir hasil diagnosis melakukan pengisian tanggal hasil diagnosis, kemudian pada bagian foto toraks melakukan pengisian hasil pemeriksaan. Kemudian melakukan pengisian hasil foto toraks. Lalu melakukan pengisian nomor seri foto toraks, kemudian melakukan pengisian kontak dengan pasien TB paru dengan pilihan tidak ada kontak dan ada kontak. Setelah itu, lakukan pengisian hasil diagnosis dengan pilihan TBC, SO, TBC, RO, dan bukan TBC. Kemudian, jika sudah memilih TBC-SO atau TBC-RO, akan muncul 3 bagian, yaitu lokasi anatomi penyakit, tipe diagnosis, dan tindak lanjut. Kemudian, melakukan pengisian pada lokasi anatomi penyakit dengan pilihan TBC paru atau TBC ekstra paru. Selanjutnya, melakukan pengisian pada tipe diagnosis.
Lalu, melakukan pengisian tindak lanjut dengan pilihan mau berobat, diobati, pause to follow up sebelum pengobatan, meninggal sebelum pengobatan, menolak pengobatan, dan pengobatan pencegahan. Jika pada hasil diagnosis memilih bukan TBC, maka tiga bagian yaitu lokasi anatomi, tipe diagnosis, dan tindak lanjut tidak akan muncul. Kemudian, tahap 7, pastikan kembali data yang sudah diisi valid atau benar sebelum disimpan. Lalu yang terakhir, setelah mengisi semua data tersebut, diberi dua pilihan, iya tidak untuk bisa mengecek kembali data tersebut sudah valid atau belum. Jika sudah, bisa diklik iya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan kelompok 4. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.